Lanjutkan kepada narasumber kita, Bapak Dr. Shu Henry. Kepada Bapak, kami sediakan waktu 15 menit ya Pak ya. Pada Bapak kami persilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua PSI Indonesia Pusat ya, Prof. Wahyu. Selamat datang kembali Prof. Wahyu di saya sampaikan di Palembang. Ternyata Prof. Wahyu ini lebih muda daripada apa yang ada di gambar gitu ya. Jadi saya tercengang juga, wah masih muda ternyata. Kalau saya beda Pak Wahyu, Prof. Kalau saya di foto HF Sumsel itu rambutnya hitam, tapi yang sesungguhnya sudah putih begitu kan, terbalik malah. Yang saya hormati Bapak Ketua PSI Sumsel, Sumbaksel ya, Pak Ketang. Ini Pak Ketang ini yang buat saya jadi seperti ini. Padahal saya sudah siap-siap seminggu yang lewat, Prof. Wahyu. Mau presentasi agak berat-berat dikit, tapi katanya pagi tadi santai-santai aja gitu kan. Nah, kita silaturahmi saja, sehingga laptop saya pun saya tinggalkan di mobil. Yang penting silaturahmi Pak Ketang ya. Jadi dari pertemuan ini kayaknya akan bisa ini kita wujudkan kerjasama. Nah, kalau ini kan mejanya meja pendidikan nih Pak Prof. Udah saya Prof. Maison ya. Udah lama enggak ketemu Prof. Wahyu. Ini kakak tingkat saya senior di UNP dulu. Kayaknya kalau saya dengar dari Dr. Tantri tadi dan pasti juga itu induknya Prof. Maison, kayaknya akan ada ini ketemu nanti. Apa namanya? Penelitian bareng. Ini dicatat Pak Ketua ya. Harus ada setelah ini. Kalau enggak jangan diundang lagi Prof. Maison ke sini ya. Dan yang saya hormati Ketua Pelaksana Prof. Ida, selamat ya. Udah diterima juga jadi reviewer BRIN ya. Udah banyak jabatan ini ya. Saya khawatir kalau tidak dikerjakan Bu Ida ya. Salah. Semakin banyak manfaatnya begitu ya. Amin. Dan yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta peserta FGD dan kuliah umum, terutama yang berada di ruang ini Pak Ketang. Karena beda dengan yang ada di Zoom. Ternyata di ruang ini lebih bertahan. Zoom nggak ada lagi. Sekarang masih ada enggak? Tadi Pak Dedi udah lapor, saya sendiri katanya di Zoom gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ini. Jadi mungkin kalau di rumah bikin sendiri kopinya Prof. Wahyu. Jadi ditinggalkan aja Zoom-nya. Kalau di sini ada. Oh gitu ya. Saya memang biasanya tampil ini bagian-bagian akhir ini. Sesuai dengan nama Shu Henry itu kan urutan terakhir itu. Jadi kalau dapat jatah itu sering memang terakhir itu diletakkan begitu ya. Jadi udah ajab-ajab akhir ini. Ada memang Zarkasi mungkin yang lebih akhir. Tapi kadang-kadang Zarkasi itu dia pakai Ahmad juga. Jadi ke depan juga dia gitu kan. Ya, Rahman ya. Rahman pakai Abdul dia. Duluan juga dari saya dia presentasi. Jadi apa? Jadi enak Prof. Jadi kalau udah terakhir ini tinggal nambah-nambah nambah-nambah yang sudah luar biasa tadi banyak itu disampaikan oleh Prof. Maison dan Bu Tantri ya. Nah ini seiring ini, ya saya yakin ini kalau tadi itu tentang miskonsepsi ini lanjutannya ya sama ini dia ini dalam satu konteks yang sama yaitu pembelajaran perubahan konseptual. Jadi bagaimana pembelajaran sesungguhnya yang dikehendaki untuk menghadapi miskonsepsi tersebut. Ini saya ini juga ini dengan judul pelaksana trend riset. Wah ini gimana ini ya trend riset. Kalau menurut pikiran saya, kalau kita mau ngambil trend riset, terutama di pendidikan gitu ya, terpaksa kita harus melihat
apa riset-riset orang di dunia saat ini. Dan Prof Mason udah tahu dia ternyata, memang dia ikut tren Prof Wahyu. Jadi perubahan konseptual ini merupakan salah satu penelitian terdepan di dunia sekarang. Bagaimana kita menghadapi untuk merubah konsep tersebut. Ini mungkin lewat saja karena waktunya tidak terlalu banyak. Nah, ini diantara riset topik ya, yang saya lakukan gitu. Pertama identifikasi, mulai dulu dengan identifikasi miskonsepsi. Ya, seperti yang sudah disajikan tadi ya oleh Dr. Tantri. Lalu desain dan implementasi intervensi strategi. Apa strategi yang bisa kita gunakan untuk merubah konsep itu, untuk menghadapi miskonsepsi. Nah, ini yang kita coba laksanakan. Tentu strategi di sini tidak sama dengan strategi pembelajaran biasa. Nah, itu enaknya Prof ya. Jadi ini yang membuat dia ini kalau artikelnya cepat ini detect dia. Kalau kita kirim keluar gitu, dia akan agak nyangkut cepat dia. Karena ada strategi tertentu yang kita gunakan yang kalau menurut saya itu ya model ya, saya paham ada 62 model segala macam itu betul lah. Tapi saya ingat Prof waktu kita ada sekip dulu. Sekip itu sederhana kerjanya, tapi saya sendiri merasakan itu applicable. Memang bisa dilaksanakan untuk pembelajaran. Sampai ke SD pun saya coba dulu di kilometer 5 di sana. Wah ini kok sekip ini dengan konsep yang sederhana, anak-anak itu ngerti sains dia. Nah, jadi seperti itu juga yang kita cobakan strategi intervensi di dalam mengatasi miskonsepsi tersebut. Ya untuk itu. Kemudian desain, tes, ini instrumen ya. Bagaimana mengembangkan instrumen ini belum sampai saya Prof ke sini. Saya baru coba-coba ambil instrumen orang aja. Pispot gitu ya, termasuk mahasiswa kita di sini saya sarankan ambil aja yang sudah standar. Ya, baik S1 maupun S2. Karena susah membuat instrumen mengidentifikasi miskonsepsi itu tidak sama dengan membuat instrumen untuk pembelajaran biasa. FCI Force Concept Inventory umpamanya itu 10 tahun Hestenes, Prof Hestenes mengembangkan, baru dia dapat dari MDT, Mechanics Diagnostic Test, ya itu yang dikembangkannya sampai 10 tahun baru dia melahirkan FCA. Dari FCA itulah muncul berbagai inventory lain di dunia untuk untuk mengsurvei, untuk melihat bentuk-bentuk miskonsepsi di berbagai bidang, sains, biologi, kimia, banyak inventory malahan keluar di bidang sains sekarang. Kalau kita mudah-mudahan ke depan ya, mungkin ke sana, arahannya pasti ke sana, harusnya begitu. Lalu student use of analogi, ini model-model ya bagaimana pembelajarannya. Berikut, next. Berikut. Nah, ini contoh kenapa penting ya. Ini selalu kalau ini Prof, kalau saya tayangkan di kelas, ini saya tanya dulu mahasiswa. Kalau sini enggak mungkin ditanya kan, ditanya pasti bisa jawab semua kan. Nah, ini bagaimana ini kalau orang lemparkan batu telapak tangannya ke atas, lepas batu di telapak tangan bagaimana? Gaya-gaya yang bekerja pada batu. Itu diambil 3 posisi. A itu sedang naik, baru lepas dari tangan, sudah lepas, sedang naik. B itu di titik tertinggi, dan C itu ketika dia turun. Nah, ya itu, bagaimana penggambaran gaya-gaya. Nah, alhamdulillah anak-anak kita banyak yang ambil A, Prof. Itu dimanapun ditanya, mereka pilih A. Ketika ke atas ada 2 gaya, ada gaya ke bawah, ada gaya ke atas. Kalau ngapain dia ke atas kan begitu ya kira-kira ya. Ngapain dia ke atas kalau tidak ada gaya ke atas? Ke bawah mungkin ya gravitasi seperti itu. Ke atas, ya dia ke atas. Sampai di titik tertinggi mungkin pada saat dia masih dari bawah ini. Sudah agak kecil mungkin gaya ke atasnya. Tapi gaya ke bawahnya masih seperti tadi. Nah, ketika ke bawah baru mereka menggambarkan itu gaya ke bawah saja lagi yang ada. Nah, begitu anak-anak kita berpikir. Nah, lalu ada yang B, konsep yang B gitu ya. Yaitu gayanya di sana ke bawah semua. Saya yakin ya Bapak Ibu semua sudah pasti tahu jawabannya mana yang benar gitu kan. Nah, di sini dosen-dosen fisika dan guru-guru fisika, ada perlulah saya kasih apa lagi gitu ya.
Tapi kalau ditanya di kelas ini, wah, ya, insya Allah 99% kena sesuai dengan persepsi cara kita berpikir. Maka kita akan dikiring kepada suatu jawaban. Logisnya begini. Nah, itu. Ya, jadi fisika itu bukan masalah logis. Ya tidak semua yang logis itu benar gitu Prof ya. Logis menurut kita belum tentu logis. Logis menurut Aristoteles ternyata tidak logis menurut Newton. Coba berikutnya. Nah ini contoh yang lain. Apakah gaya diperlukan untuk mempertahankan benda bergerak? Tidak akan saya tanya di sini ya. Tapi kalau kita tanya di kelas, hampir semuanya mengatakan iya. Karena memang begitu yang kita temukan sehari-hari. Berhenti kita memberikan gaya, berhentilah benda bergerak. Sehingga apa? Anak-anak kita semua berpikir gaya diperlukan untuk mempertahankan benda bergerak. Logis kan? Logis seperti itu. Nah, gimana logis itu seperti apa dia? Apakah nilainya bagaimana? Ya, Aristoteles berpikir ya. Jadi kalau katakan itu miskonsepsi, orang fisika kalau begitu Prof hebat-hebat. Miskonsepsi saja sudah sama dengan Aristoteles. Apalagi kalau benar. Nah, gitu ya. Salah saja kita dalam fisika itu sederajat dengan Aristoteles. Ya, itu Aristoteles katakan ya. Menurut Aristoteles diperlukan gaya untuk mempertahankan benda bergerak. Dan sifat alami benda adalah rest on the earth. Diam di bumi. Gerakkanlah, pasti dia balik lagi ke bumi. Gerakkanlah, pasti dia balik lagi ke bumi. Ya kita beri gaya, kita usik, dia akan tetap diam di bumi. Kecenderungannya untuk diam di bumi. Nah, tapi kan Newton berpikir lain. Hukum satu saja, sekali benda itu diberi gaya, kalau dia sudah bergerak, maka tidak diperlukan lagi gaya untuk mempertahankan geraknya. Sekali dia bergerak, maka bergeraklah seterusnya sampai hari kiamat. Itu Newton berpikir, ya kan? Hukum satu. Ya, jika sigma gaya sama dengan 0, benda akan diam kalau dia diam dan bergerak kalau dia bergerak. Tetap bergerak dia. Jadi nggak diperlukan lagi gaya untuk mempertahankan benda bergerak. Nah, saya sering coba kalian buat ini meja ini dibuat licin sempurna, lalu senggol sedikit kelereng. Itu sampai hari kiamat dia akan berhenti bergerak. Saya pernah lihat di New Zealand itu dibuat satu sistem. Sistem itu siang malam dia bergerak tanpa ada lagi diperlukan gaya-gaya lain. Itu bukti real seperti itu. Nah, kenapa anak-anak berpikir ya? Karena itu yang dialaminya sehari-hari. Jadi logis, tapi logis salah di dalam fisika. Jadi yang logis pun belum tentu benar begitu. Makanya jangan selalu mengagung-agungkan akal pikiran kita. Ini ada juga yang sampai ini maaf dikit Prof ya, melogikakan agama kadang-kadang. Wah ini udah luar biasa ini. Kecil kepala kita ini seperti itu ya. Masa ia mau melawan hak pencipta yang luar biasa yang sudah mengatur alam sedemikian rupa. Nah, berikut. Nah ini juga, ini sering, ini zaman dulu. Sekarang kalau Pak Supardi ini udah ini Pak ya, Bu Nelly. Awal-awal dulu kita coba ini, sama juga jawabannya Pak Pardi ya. Ya, dua benda berbeda berat, kalau dijatuhkan dari ketinggian yang sama, nah itu semuanya jawab akan yang berat duluan itu. Logikanya begitu. Ya, yang punya kekuatan itu pasti akan menang. Ya, yang hebat itu pasti akan menang. Itu logikanya. Maka pantas saja dikatakan yang berat itu akan duluan sampai. Tapi Galilei itu coba dari Menara Pisa itu, dia buktikan itu. Ya. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini juga ini lebih lagi ini. Ya, dua buah benda. Ini walaupun berapi-api ya kita Bapak Ibu ya menjelaskan aksi reaksi ya. Bulan menarik bumi dengan gaya sama matahari menarik bumi sama persis dengan matahari menarik bumi, hukum gravitasi universal. Iya, sampai mereka bisa menyelesaikan soal, sampai mereka hafal di luar kepala. Besarnya gaya aksi reaksi interaksi antara bumi dengan matahari itu adalah berbanding lurus dengan massa kedua benda berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Itu hafal di luar kepala. Coba tanya. Satu bumi, satu matahari. Mana yang besar? Bumi narik matahari atau matahari narik bumi? Gayanya. Insya Allah. Ya, matahari menarik bumi gayanya lebih besar
daripada bumi menarik matahari. Lalu di mana aksi reaksi itu? Hukum interaksi itu di mana letaknya? Apalagi Prof, kalau kita agak ini dikit Prof, agak dramatisir ya. Apel dengan bumi katakan, atau ini buah kelapa jatuh ke bumi. Itu kenapa jatuh? Buah kelapa ditarik bumi, kita tanya, buah kelapa narik bumi enggak? Mudah-mudahan tidak ya. Iya kata kita, oke mana yang besar? Ya pasti besar Pak. Bumi narik buah kelapa, kalau enggak ngapain buah kelapa jatuh ke bumi? Ya, sama. Wah, kalau sama sekali-sekali bumi dong Pak yang jatuh ke buah kelapa gitu kan? Kalau sama kan? Kok selalu buah kelapa yang ngalah ke bumi? Sehingga oleh karena itu mereka berkeyakinan gaya tarik bumi terhadap buah kelapa itu lebih besar daripada gaya tarik buah kelapa terhadap bumi. Logis. Tapi logika seperti itu benar nggak kalau fisikanya? Ini Prof Ayu ini barangkali yang bisa menjawab seperti itu ya. Bagaimana? Itu permasalahan-permasalahan yang kita hampir setiap materi itu. Prof, maaf, Prof Mason, saya catat dulu ya, karena kalau Uda, saya panggil Uda, makanya lupa nama. Kalau kami Prof, kalau di Padang itu tidak panggil-panggil nama. Kalau besar panggil Uda gitu kan. Nah, kalau kecil baru panggil Hen gitu kan. Nah, kalau saya panggil Uda, Prof Mason ya tulis beda salah lagi ya, gitu ya. Nah, jadi setiap materi itu tidak luput. Jadi memang kenapa begitu? Tadi dikatakan banyak faktor. Coba berikutnya. Banyak faktor ya, student prior knowledge itu pengetahuan awal dari pelajar itu. Jadi anak masuk ke sekolah itu bukan mereka tidak punya pengetahuan. Ya, kenapa begitu dia? Ya, alam, everyday experience, pengalaman sehari-hari mereka yang membuat mereka kok miskonsepsi tentang konsep-konsep alam ini. Berdasarkan pengalaman apa yang mereka amati seperti itu. Nah, oleh karena itu susah kalau begitu, ya. Jadi oke lah guru ngajar, kalau orang yang guru ngajar di sekolah penyebab miskonsepsi, buku penyebab miskonsepsi. Kalau saya ya betul juga, tapi kalau buku enggak lah gitu ya. Kenapa? Jarang dibaca Prof. Gimana buku menimbulkan miskonsepsi? Konsep yang benar aja enggak bisa mereka ambil dari buku, apalagi yang salah konsep. Karena jarang dibaca gitu kan. Jadi tidak. Jadi penyebab utama miskonsepsi itu adalah apa? Itu their past experience. Pengalaman sehari-hari mereka berinteraksi dengan alam. Kemarin di kuliah umum Prof. Nat Nomen dicontohkan juga tentang ini hukum kekekalan energi. Betul enggak energi itu kekal? Dia coba di Jerman. Batu kan, jatuhkan batu. Energi potensial, energi kinetik, energi bunyi. Lalu kemana lagi energi itu? Hilang enggak? Hilang kan, nggak ada lagi kan, benda kok udah diam di lantai, nggak ada lagi energi, ya. Jadi pusing juga anak-anak, kekal gimana itu energi itu? Nggak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, iya dari atas ke bawah sampai ke bunyi atau sampai ke panas. Setelah itu gimana? Gitu kan. Jadi itu yang membuat dia, sehingga anak-anak kalau gitu nggak konserv energi berarti, nggak kekal. Menimbulkan miskonsepsi lagi. Jadi pengalaman sehari-hari lah yang membuat kenapa kita itu mengalami salah dalam memandang, salah cara way of life kita itu salah di dalam melihat alam semesta, alam ini begitu. Untuk itu dia resisten. Resisten itu ya bertahan. Dua hal, resisten dia akan menghambat untuk penyerapan knowledge berikutnya. Susah kalau sudah salah konsep, satu konsep, lalu konsep yang terkait dengan itu, ya kalau kita lihat di Piaget, teori Piaget itu, dia akan menghambat masuknya konsep, ya konsep-konsep lain, skemanya itu sudah salah. Ya oleh karena yang kedua apa, resistennya sulit berubah. Jadi tidak bisa dengan pembelajaran biasa. Ya need spesial. Ya, atau intended learning, ya pembelajaran yang khusus. Nah itulah yang selalu saya kerjakan. Salah satu yang mendasari apa itu strategi atau pendekatan ataupun pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk merubah konsep seperti itu adalah apa yang dijelaskan oleh Posner. Coba mungkin berikut. Ini tidak perlu kena waktu. Terus sajalah.
Terus, ini Posner. Ya, Posner mengatakan harus ada cara-cara tertentu ya yang bisa kita gunakan untuk merubah konsep itu. Pertama apa? Harus dissatisfaction dulu. Ya, all conception must be. Jadi anak-anak harus dia merasa konsepnya yang ada itu ya tidak bisa dipergunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada. Nah, oleh karena itu di awal pembelajaran katakan kalau pembelajaran harus kita perlihatkan itu ya. Katakan tadi benda berat dengan ringan dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Kalau mereka berpikir yang berat lebih duluan sampai, itu harus kita nyatakan, kita buat percobaannya. Ya, jadi kita buat percobaan di dalam kelas. Ya, gimana? Ambil dua benda, batu atau apa, barang kertas saja kalau digulung ya udah sama, tidak terlalu pengaruh angin, asal jangan angin ada angin bergerak gitu, ada angin gitu, tidak ada masalah lah. Ya, gesekan udaranya hampir bisa diabaikan. Ya, satu digulung-gulung, satu batu, cobakan aja jatuhkan. Ya, ulang lagi. Ya, sampai mereka yakin, oh iya ya, ternyata sama. Kadang-kadang tidak bisa sampai ke situ. Disitulah teknologi harus kita gunakan. Ya, dengan menggunakan teknologi. Katakan untuk gerak jatuh bebas kita gunakan Ya, ada bandul jatuh bebas di lab. Ya, kalau sekarang hanya ada satu benda yang bisa dideteksi, harus dibuat. Bisa dua benda sekaligus dijatuhkan, dideteksi kapan awal dijatuhkan, kapan dia mencapai lantai seperti itu. Atau dengan video sekarang ya bisa kita perlambat. Ya, kita syuting di dalam kelas itu ya, lalu kita tayangkan nanti di video. Ini yang terjadi sampai di lantai ternyata bersamaan. Di sana anak-anak, oh iya ya. Berarti salah dong pikiran saya ini. Kalau sudah seperti itu namanya dissatisfaction. Anak-anak tidak percaya lagi dengan konsepnya. Atau konflik kognisi. Dulu kita pernah ke sini kita undang pengarang buku fisika siapa? Martin Kanginan. Dia itu harus timbul dulu konflik kognisi di awal. Jadi di awal itu harus kita tantang siswa. Bagaimana ini anak-anak menurut kalian? Mana yang duluan? Yang berat Pak, ternyata setelah kita demonstrasikan sama. Timbul konflik kognisi. Kok sama ya? Berarti keliru dong saya selama ini. Nah setelah itu baru kalau dia sudah sadar akan kekeliruan dia, baru kita mulai memasukkan new konsepsi, konsep baru, konsep pengganti. Apa konsep yang benar? Yang itu harus intelligible, plausible, dan fruitful. Konsep pengganti itu yang harus dijelaskan oleh guru ya dengan demonstrasi-demonstrasi lainnya dan penjelasan-penjelasan dan banyak strategi-strategi atau hal pendekatan yang bisa kita gunakan. Sisa waktu 1 menit lagi ya Pak. Oke, ini dia di antaranya saja. Ada analogi, ada POE, ada POEA, ada teks perubahan konseptual, ada teks sanggahan. Ini bisa semuanya kita gunakan untuk merubah konsep. Saya sudah coba yang POEA. Jadi orang lain buat, banyak itu POE, saya modifikasi menjadi POEA. Coba berikutnya POEA. Ini predict, observe, apply, explain, apply. Kenapa muncul apply? Itu untuk tadi, agar dia fruitful. Jadi konsepsi baru yang sudah dia peroleh itu agar fruitful. Bisa dia menjelaskan fenomena lain. Oleh karena itu perlu apply, aplikasi. Jadi saya modifikasi, ini strategi itu dari POI menjadi POIA. Gitu ya. Ini saya publikasi di jurnal Baltic of Science Education. Apply the new conception in other new situations. Supaya dia fruitful. Jadi sehingga nanti konsep pengganti itu betul-betul diyakini tertanam kuat menggantikan konsep yang sudah yang lama begitu. Berikut ini pemetaannya. Jadi dissatisfaction ke predict, observe, intelligible dan plausible ke explain, dan fruitfulness ke apply. Ya. Berikut. Ini juga yang kita buat teks perubahan konseptual. Ya, ada situasi, kita jelaskan bagaimana situasi, kalau lalu ada pertanyaan, lalu jawaban dan analisis siswa,
lalu mungkin miskonsepsi domain yang ada dan penjelasan konsep yang benar. Penjelasan konsep yang benar ini yang tadi intelligible, plausible, dan fruitful. Itu dibuat dalam bentuk buku. Mahasiswa S2 sekarang ada yang ngerjakan itu, S1 juga sudah ada dulu. Itu kita coba teks perubahan konseptual, dan satu lagi ini sama adalah teks sanggahan, refutational text. Di luar udah banyak digunakan itu. Ya, conceptual change text, TPK, dan refutational text. Di luar banyak, tapi kita belum ada di Indonesia, Prof. Nah, itu yang kita coba-coba nanti. Mudah-mudahan nanti itu bisa masuk ke dalam buku-buku pelajaran kita sehingga bisa mengadres konsep-konsep tertentu yang memang banyak itu yang perlu kita luruskan seperti itu. Berikut. Ini penelitian saja baik yang di Dikti maupun yang di Unsri yang sedang jalan sekarang terkait dengan reputational text itu maupun yang teks perubahan konseptual. Barangkali itu saja pengisi. Mudah-mudahan tidak jadi serius Pak Getang ya. Saya pikir tidak serius ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan untuk 4 narasumber kita pada siang hari ini. Itulah tadi dipaparkan oleh Bapak Syuhendri PhD menyampaikan tentang conceptual change modelnya mengenai tren pendidikan pada saat ini. Kemudian kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu, berhubung juga waktu setelah ini juga akan ada lanjutan lagi agenda kuliah umum untuk yang bagian non-pendidikan. Jadi kita buka untuk 2 pertanyaan mungkin ya Bapak Ibu, yang baik untuk luring maupun daring. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Jadi sudah dapat catatan nih dari Bapak Ketang, ini adalah kuliah umum versi santai ya Pak ya. Jadi nggak pakai tegang ya Pak ya, jangan sampai tegang Bapak Ibu semuanya. Silakan untuk berdiskusi, bertanya mengenai riset yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber di depan, kami persilahkan. Saya sapa juga untuk peserta Zoom meeting ya, ada 104 peserta, mungkin juga sebagian besar ada di sini juga ikut masuk Zoom meeting. Silakan untuk mengajukan pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ada mahasiswa juga, mahasiswi. Oh iya, boleh, silakan Bapak. Ya, saya ke Profesor Misnawa ya. Sangat menarik sebetulnya semuanya ini bagi saya yang merasa terbiasa berkutat dengan ekspresi yang rumit, tetapi begitu ada persoalan-persoalan yang sepertinya simpel seperti tadi, ternyata sangat mendalam dan rumit gitu ya. Nah, saya ingin sebetulnya menunggu rekomendasi dari hasilnya. Sebetulnya kira-kira sebetulnya rekomendasi apa yang perlu dilakukan gitu ya. Meskipun tadi saya menduga jangan-jangan ini karena masih mau ditulis di paper kali belum disampaikan, terkait dengan sebetulnya ternyata improvementnya itu tidak signifikan, sehingga misalkan apakah nanti perlu alternatif metode atau apa gitu ya yang harus yang kira-kira direkomendasikan dari hasil tadi gitu ya. Itu aja mungkin sementara, karena ini sebenarnya persoalan bersama. Kami juga, kita di yang non pendidikan pun sebenarnya yang kita hadapi itu ya anak-anak, adik-adik mahasiswa baru hasil pendidikan kita juga sebelumnya gitu ya, yang dengan segala karakteristiknya. Terima kasih. Ya mungkin langsung ya Prof. Maison, silakan Pak dijawab pertanyaannya, boleh langsung saja. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Prof. Fahyu. Mudah-mudahan tadi bukan ujian gitu ya. Ya, memang hasil riset yang kami lakukan di Jambi mulai dari mengembangkan berbagai macam instrumen tentang miskonsepsi, baik yang paper based maupun web based, kemudian mengembangkan bagaimana aplikasi yang bisa lebih cepat untuk melakukan
diagnosis dan proses remediasinya. Dan ini kalau menjadi perhatian bagi semua pendidik, maka seperti yang disampaikan oleh Pak Suhendri tadi, Pak Dr. Suhendri, hal-hal yang sederhana itu nggak terjadi lagi. Jadi rekomendasi hasil riset kami salah satunya adalah bahwa yang pertama, miskonsepsi itu harus menjadi perhatian serius bagi kita semua pendidik, karena dia menjadi penghambat untuk belajar lebih lanjut. Tidak bisa diabaikan. Temuan riset kami juga menunjukkan bahwa guru Pak banyak mengalami miskonsepsi. Guru-guru fisika banyak mengalami miskonsepsi. Jadi bagaimana seorang guru yang dia sendiri mengalami miskonsepsi bisa mengubah miskonsepsi siswanya. Ini sesuatu pekerjaan yang mustahil dilakukan tanpa adanya upaya serius menyeluruh yang melibatkan semua pihak, Pak. Ya, pengambil kebijakan, ya, kemudian ya tentunya praktisi. Apa-apa yang dihasilkan riset-riset di perguruan tinggi jangan hanya sebatas pada luaran berupa jurnal, tapi bisa dimanfaatkan oleh guru-guru kita di sekolah. Ya, mungkin itulah harapannya, seperti itu rekomendasi, Pak. Ya, Prof. Ayu. Ya, terima kasih. Ya, baiklah. Itu tadi pertanyaan dari Prof. Ayu sudah dijawab oleh Prof. Maison. Untuk selanjutnya mungkin ada satu pertanyaan lagi dari yang daring ya, dari via Zoom meeting mungkin ada satu pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Tadi sudah saya buka untuk sesi pertanyaannya ya, silahkan. Boleh secara langsung untuk mengaktifkan mikrofonnya bagi yang ingin bertanya. Mungkin yang dari ibu-ibu di sini tadi udah, yang bapak-bapak udah diwakili sama Prof. Wahyu. Yang ibu-ibu mungkin ada yang ingin bertanya? Enggak ada yang dari daringnya. Ada ya? Iya ya. Dari, oh iya. Jadi ya ini dari Zoom meeting ya, dari Magister Pendidikan Fisika. Boleh silakan untuk unmute-kan. Ya, silakan sampaikan pertanyaannya dan perkenalkan diri ya, nama kemudian institusinya dari mana. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Kalsum dari Magister Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya Palembang. Yang ingin saya tanyakan, Bapak Ibu, mohon izin bertanya. Saya kan sebagai mahasiswa yang insya Allah sekarang baru mau memulai tesis. Pertanyaan saya terkait dengan miskonsepsi ini, dalam dunia pendidikan itu memang kan banyak terjadi. Tetapi terkadang sebagai pendidik, kita juga sering mengalami kekeliruan terhadap konsep itu sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai orang yang lebih memahami tentang konsep miskonsepsi ini agar lebih tidak menyebabkan miskonsepsi yang berkelanjutan, dan jikapun sesuatu itu memang tidak bisa diatasi, apakah ada penyelesaian lebih lanjut terhadap materi ataupun terhadap konsep yang terjadi banyak di kalangan siswa dan di kalangan pelajar. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab
Siapa yang ingin menjawab mungkin? Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu yang lainnya untuk menjawab pertanyaannya. Baik, memang mengembangkan instrumen miskonsepsi itu tidak mudah ya. Jadi wajar kalau memang guru tidak banyak terlibat bagaimana mengidentifikasi, mendiagnosis ataupun melakukan perubahan konsep atau conceptual change yang tadi disebutkan oleh Pak Suendi tadi. Saya dengan mahasiswa juga begitu. Langkah pertama yang kita lakukan itu bukan mengembangkan instrumen miskonsepsi. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah berusaha mencari tahu instrumen miskonsepsi apa yang sudah ada dan banyak digunakan, yang valid dan reliable. Kalau sekiranya temuan kita itu instrumennya itu belum valid, ya, misalnya masih berbentuk two tier misalnya kan, atau masih berbentuk three tiers. Nah, itu kita kembangkan dengan mahasiswa sehingga menjadi instrumen yang lebih bisa dipercaya. Nah, untuk kasus yang memang belum ada sama sekali, nah mau tak mau prosesnya adalah proses kualitatif kita lakukan untuk mengembangkan instrumen dari tidak ada menjadi sebuah instrumen, dan ini butuh waktu yang cukup panjang. Ya, jadi kita sebagai saya mengakui bukan saya pakar miskonsepsi atau pakar conceptual understanding, enggak juga gitu ya. Kita sama-sama belajar. Nah, bagi kita yang sudah memahami, ya, berusaha dalam setiap kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran guru-guru, pendidik, supaya mau mengevaluasi kembali apa yang sudah dilakukan sehingga pembelajaran berikutnya itu menjadi lebih baik daripada yang selama ini dilakukan. Kadang-kadang sebagian daripada tenaga pendidik itu, ya, ketika baru diangkat masih muda, itu diangkat menjadi tenaga pendidik, semangatnya masih josh, ya, itu mengajarnya agak ideal lah gitu ya, baik. Tapi makin lama makin menurun. Nah, ini masalah, makin lama asal jadi saja. Nah, itu kita harus mengubah belief. Nah, Bu Tanti ya, belief. Belief guru, tenaga pendidik, sehingga dia ikut menjadi agen perubahan dalam conceptual change siswa yang diajarnya. Ya, jadi mari kita berpartisipasi, ya, apa yang kita hadapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Maison. Untuk Bu Tanti mungkin ingin menambahkan? Silakan, Bu. Nanti dilanjut dengan Pak Suhendri. Biar bisa kolaborasi, Pak, ya. Baik. Baik, saya menambahkan sedikit karena begini, memang hasil riset yang kami lakukan bersama dengan Prof. Maison itu memperlihatkan bahwa bahkan pada level guru itu terjadi miskonsepsi. Nah, maka penting sekali sebenarnya untuk merumuskan bagaimana sih kurikulum pendidikan fisika agar kemudian bisa mengakomodir, artinya kalau di Amerika tidak ada pembedaan ya, artinya Physics education itu berada di bawah fisik sebenarnya gitu kan. Nah, di kita itu kan sepertinya ada gapnya, dan alhamdulillah di PSI kita kemudian difasilitasi berbarengan gitu, tidak terpisah antara fisika dan pendidikan fisika. Kenapa penting sekali untuk kemudian calon guru ini memahami konsep-konsep fisika itu secara utuh dengan bisa mengaplikasikannya. Nah, makanya konsep Science, Teknologi, Engineer, Matematik itu merupakan salah satu alternatif yang baik untuk bisa guru memahami satu materi dari berbagai lintas keilmuan begitu. Walaupun memang pada dasarnya setelah diwawancarai guru paham itu akronim dari STEM, tapi untuk mengaplikasikan juga minim. Tetapi ada penyebabnya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa selama kuliah mereka tidak pernah mendapatkan khusus tentang itu gitu loh, tentang science and engineering-nya. Gitu. Jadi memang penting sekali untuk ada jembatan nih bagaimana calon guru-guru fisika itu juga memiliki penguasaan yang baik untuk keterampilan di labnya,
gitu. Sehingga itu bisa kemudian diaplikasikan ke siswa. Jadi dia punya pemahaman yang utuh. Kalau dari saya seperti itu, dan cara guru mengajar ini kemudian membentuk bagaimana persepsi ya. Kalau persepsi itu masih kategorinya di luar, tapi kalau sudah belief, dia yakini, nah itu sudah sulit gitu. Dan ada kontribusi bagaimana guru mengajar itu membentuk belief siswa. Dan kalau yang namanya belief tadi seperti sama miskonsepsi, dia kalau sudah masuk ke core beliefnya maka dia akan sulit juga untuk diubah. Nah ini memang perlu usaha kita bersama-sama, baik dari yang sains maupun yang dari pendidikan, dari fisika maupun dari pendidikan fisika, untuk sama-sama melihat fenomena ini. Supaya apa? Ini kita nih orang-orang fisika makin lama makin sedikit, jadi limited edition, Prof. Iya, kami itu baik di fisika murni maupun di pendidikan fisika di UIN STS Jambi itu mahasiswa paling sedikit. Dan untuk menggenjot mahasiswa bisa masuk ke kita tuh sulit banget. Kita udah membuka peluang banyak ya, melalui jalur beasiswa dan sebagainya, masih sulit. Saya pikir lama-lama ini jadi manusia langka juga fisika ini. Karena makin nggak diminati ternyata. Nah itu menumbuhkan minat siswa untuk belajar fisika. Ini yang perlu kita sama-sama bergandengan tangan untuk kemudian bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih, itu saja. Pak Suhendri tadi janjinya mau nambahin. Janji adalah hutang ya. Ya, saya tambahkan sedikit dari Prof. Maison dan Bu Dr. Tantri tadi. Pertama, makasih ya Umi Kalsum. Artinya kalau sudah menanyakan tentang ini, berarti ada concern ya terhadap miskonsepsi yang terjadi ya, dan memang betul itu luar biasa ya, terjadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Maison tadi, terjadi pada guru ya, saya dosen, terjadi juga pada dosen ya, seperti itu. Dan kalau saya jadi profesor nanti mungkin terjadi juga pada profesor seperti itu ya. Kenapa? Miskonsepsi itu bukan karena bodoh. Orang yang mengalami miskonsepsi bukan karena dia bodoh. Kalau gitu kita katakan Aristoteles bodoh, enggak kan? Jadi orang yang mengalami miskonsepsi itu artinya apa? Dia berpikir tentang alam. Minimal dia berpikir. Dia pertanyakan, kenapa begini ya, kenapa begitu? Hanya saja karena keterbatasan ya, demonstrasi atau kejadian-kejadian yang ada di alam itu, keterbatasan itu yang membuat dia tergiring kepada salah, kesimpulannya salah. Ya kita menendang bola, bola berhenti. Kita menendang bola, bola berhenti. Zaman Aristoteles belum kenal orang friction force, gaya gesekan. Sehingga orang berpikir, oh kalau gitu betul. Perlu gaya untuk mempertahankan benda bergerak. Supaya bola terus bergerak, giring terus dengan kaki. Kan seperti itu. Tapi kalau sekarang kita sudah bisa buat lab yang super canggih, frictionless, Prof ya, itu akan lebih gampang memperlihatkan ke anak. Artinya perlu lab berarti. Ya lab-lab yang canggih, untuk jadi solusi untuk mengatasi miskonsepsi itu adalah lab. Minimal demonstrasi, Prof. Jadi kita perlu lab-lab yang canggih. Sehingga apa? Gejala-gejala fenomena alam itu bisa diperlihatkan yang sesungguhnya. Bukan yang artifisial, yang kita lihat dengan kasat mata, yang kadang-kadang terbatas oleh hal-hal yang ada begitu. Nah, terkait dengan bagaimana upaya ini, jadi untung Prof. Wahyu ini ya, saya dengar tadi apa jabatannya juga Pak Getang? Iya, itu udah tahu saya. Yang buku-buku tadi apa itu? Reviewer. Jadi dulu Prof. Wahyu, waktu PLPG, masalah miskonsepsi ini masuk, Prof. Masuk di bab. Tujuan dari PLPG itu adalah mengatasi miskonsepsi. Jadi maksudnya peserta PLPG seperti yang disampaikan Umil Kalsum tadi, guru-guru itu bisa terhindar, ya terhapuslah beberapa miskonsepsi dalam pikiran mereka. Saya lihat itu ada. Waktu PPG juga ada. PPG sekarang ada itu. Itu untuk mengatasi miskonsepsi. Tapi belum begitu terangkat, Prof. Nah, barangkali itu mungkin yang perlu kita usulkan lah melalui Prof, supaya masalah miskonsepsi itu betul bisa bisa diformulasikan lagi di pusat sehingga masuk dalam kurikulum apakah itu pengembangan bahan ajar atau apapun nanti. Jadi perhatian bagaimana caranya agar bisa guru-guru yang ada itu ya apakah melalui bahan ajar ataupun melalui pelatihan-pelatihan juga bisa diupayakan untuk merubah konsep mereka gitu ya. Jadi Umi Kalsum jangan berkecil hati kalau masih banyak salah konsep, itu tanda kita berpikir. Hanya kita terbatas.
Ya, alam yang ada ini terbatas memberikan experience, pengalaman kepada kita sehingga kita berkesimpulan seperti itu, begitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Syuhendri yang telah memberikan closing ya untuk menjawab pertanyaan dari Umi Kulsum tadi. Sekian itu